Adanya perubahan teknologi dan pergeseran norma sosial, profesi dan pekerjaan pun turut mengalami perubahan. Di masa lalu, hiburan, teknologi, atau ilmu kedokteran jauh berbeda dengan zaman sekarang. Banyak profesi dan pekerjaan aneh yang dilakukan oleh orang di masa lalu. Banyak di antaranya yang membuat kita mengernyitkan dahi. Berikut daftar pekerjaan aneh yang ada di zaman kuno. Kambing hitam yang menanggung hukuman orang lain. Ini adalah pekerjaan yang tidak menguntungkan di zaman kuno. Ketika pangeran muda akan berbuat salah, memberi hukuman berupa pukulan akan melanggar aturan. Pasalnya, mereka berdarah biru. Alih-alih memukul atau menghukum sang pangeran, kambing hitam akan menerima pukulan atas kesalahan pangeran atau anak bangsawan. Meskipun ini terdengar kejam, banyak sumber mengatakan taktik ini benar-benar berhasil. Biasanya, anak bangsawan akan merasa tidak enak karena seseorang harus menanggung kesalahannya. Ornatrices, pembuat ramuan untuk menata rambut majikan. Ornatrices dapat dianggap sebagai penata rambut awal. Namun, alih-alih bekerja untuk upah seperti penata rambut modern, mereka adalah budak. Wanita-wanita ini ditugaskan untuk membuat majikannya tampil menawan. Pada zaman kuno, pewarna rambut, pemutih, dan wig tidak sepopuler zaman sekarang. Ornatrices ditugaskan untuk membuat ramuan unik, tutur, Lexlake di laman Ancient Origins. Ramuan ini digunakan untuk menata rambut sang majikan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan mereka. Apa saja bahannya? Kadang-kadang mereka menambahkan lintah busuk, serangga yang dihancurkan, tinta cumi, dan empedu untuk membuat pewarna yang lebih gelap. Ornatrices juga menggunakan kotoran merpati dan abu di atas kepala pemiliknya untuk menciptakan warna rambut terang. Jika pemiliknya kehilangan rambut, Ornatrices harus mencukur rambut mereka untuk menggantikannya. Tukang cukur merangkap ahli bedah. Bagaimana menggabungkan pekerjaan tukang cukur dan ahli bedah? Ini mungkin terdengar tidak masuk akal, namun itulah yang terjadi di abad pertengahan. Mengapa pekerjaan ini dikombinasikan? Tukang cukur memiliki keterampilan menggunakan benda tajam seperti pisau dan silet dengan hati-hati. Jika mereka bisa melakukan ini untuk rambut, mereka mungkin akan berhasil menggunakan silet dan pisau untuk bedah. Beberapa prosedur medis umum tukang cukur ini antara lain amputasi, tes urin, pencabutan gigi, serta pengambilan darah. Jika berkunjung ke tukang cukur di luar negeri, Anda akan menemukan tiang berwarna merah dan putih. Itulah merupakan simbol untuk tukang cukur merangkap ahli bedah di zaman dulu. Merah untuk mewakili darah dan putih untuk mewakili perban. Pengumpul muntah. Ini mungkin menjadi salah satu pekerjaan yang paling menjijikan. Di zaman Romawi, bangsawan akan makan dalam jumlah besar dan muntah supaya bisa makan lebih banyak lagi. Di tengah pesta makan, mereka enggan untuk meninggalkan ruangan. Sebagai gantinya, ada pengumpul muntah yang membawa mangkuk khusus untuk menampung muntahan. Kolektor lintah. Seperti namanya, mereka bertugas mengumpulkan lintah, tambah lake. Biasanya, seorang kolektor lintah dipekerjakan oleh seorang profesional medis. Pasalnya, lintah digunakan untuk banyak prosedur medis yang salah arah selama abad pertengahan. Mengumpulkan lintah tidak sesederhana pergi ke sungai dan mengambilnya. Mereka harus pergi ke rawa dan menggunakan umpan untuk menarik lintah agar mudah dikumpulkan. Sebagian besar kolektor lintah akan menggunakan potongan kaki binatang, misalnya kuda, namun ada yang menggunakan kaki mereka sendiri sebagai pilihan yang lebih praktis dan ekonomis. Pengumpul lintah juga tidak bisa hanya menunggu lintah untuk menempel pada mereka dan kemudian menariknya. Lintah sulit dilepaskan saat pertama kali menempel. Ini berarti lintah harus menikmati darah selama 20 menit, baru kemudian mereka bisa dilepas. Semakin banyak lintah yang dikumpulkan, semakin banyak darah yang hilang. Waker hidup yang berkeliling membangunkan orang. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang dilakukan orang di masa lalu ketika alarm belum ditemukan? Sederhana, mereka memiliki knocker up atau pengetuk. Knocker up adalah individu dengan jadwal tidur teratur yang dapat diandalkan untuk bangun lebih awal.
Orang-orang ini kemudian disewa untuk pergi ke rumah-rumah di lingkungan itu untuk membangunkan para pekerja. Pengetuk memiliki beberapa cara berbeda untuk membuat klien mereka terbangun. Cara termudah adalah dengan menggedor jendela, tambah lift. Jika mereka tinggal di lantai atas, pengetuk akan menggunakan tongkat panjang atau sapu untuk mengetuk. Groom of the Stool, pengumpul kotoran raja. Mereka adalah pelayan laki-laki yang ditugaskan untuk membantu Raja Inggris untuk melaksanakan urusan toilet. Mereka selalu membawa toilet portabel dengan handuk, mangkuk cuci, dan air. Seringkali petugas yang sangat berkomitmen akan memantau pergerakan usus raja. Ini berarti melacak waktu makannya dan umumnya belajar kapan raja perlu buang air besar. Penangkap tikus. Di abad ke-19, tikus bertanggung jawab atas banyak penyakit yang menyebar ke seluruh Eropa. Maka, tugas seorang penangkap tikus adalah menangkap dan membuangnya untuk menekan tingkat penyebaran penyakit. Biasanya penangkap tikus akan memblokir beberapa lubang tikus sekaligus dan membiarkan satu lubang terbuka. Kemudian, mereka akan menunggu di luar satu lubang itu dan mengumpulkan tikus sebanyak mungkin. Untuk mengurangi penyakit dan mencegah kerusakan persediaan makanan, penangkap tikus merupakan pekerjaan penting di Eropa pada abad ke-19. Namun, mereka umumnya dipandang rendah oleh masyarakat. Pekerjaan ini dianggap kotor. Sebagian besar orang takut tertular penyakit karena penangkap tikus harus berurusan dengan hewan penggerak ini setiap hari. Penangkap tikus yang sangat terampil memiliki penghasilan tinggi. Mereka juga terkadang mendapatkan penghasilan tambahan dari orang kaya. Meski dianggap membawa penyakit, sebagian orang ingin memelihara tikus untuk menghibur diri.